Oke, waktunya kita melanjutkan tutorial ini. Kali ini kita akan membuat peluru dulu. Dan kita akan atur node. Ini area 2D. Namakan ini bullet. Dan kita save dulu. Ctrl S di player lagi. Di game object, new folder, buat folder namakan bullet dan save. Lalu Ctrl S. Setelah itu ini kita tambah Ctrl A, sprite 2D dan Ctrl A lagi di collision shape 2D. Dan sprite 2D nya kalian buka file system di pistol dan projectile PNG, lalu masukkan. Dan setelah itu pastikan bikin pelurunya di tengah-tengah seperti ini. Dan di shape-nya kita pakai circle. Oke. Sebentar, agak besar sedikit. Oke, Ctrl S. Dan kita akan buat script kita. Lalu create. Kita pertama-tama akan buat on export speed. Lalu on export var. Maaf. titik 2 sama dengan 1000. Dan on export var. Ini range titik 2 sama dengan 1200 dan 0. Dan kita akan var travel distance sama dengan 0. Nanti saya akan jelaskan, kita tulis saja dulu. Lalu func basic process dan var direction sama dengan vector2.right.rotate, dan kita akan mengikuti rotation. Dan kenapa kita harus pakai vector2.right? Karena ini top down shooter. Kalau kalian buat game ini set scrolling, kalian tinggal tulis vector2.up. Tapi karena ini top down, kita buat right dan rotasi. Oke, setelah itu position plus equal posisi peluru kita, dia akan dikali speed, kecepatan peluru, dan direksinya, dan dikali delta time. Delta time ini adalah basic process kita yang akan menghitung setiap detik. Setelah itu travel distance plus equal ini speed dan delta time. If travel distance sama dengan range, maka Q free. Jadi travel distance kita pertamanya 0, dan ketika kita menembakkan peluru kita, travel distance akan ditambahkan speed dan delta time. Jadi jika travel distance kita sudah 1200, maka kita akan Q free. Ini agar peluru kita tidak terus-menerus berada di scene. Kalau untuk game kecil seperti ini tidak terlalu bermasalah, tapi kalau kalian punya game yang besar, kalian harus Q free benda yang tidak ada di scene kalian. Oke. Lalu kita akan buat senjatanya. Untuk senjatanya kita akan buat weapon template dulu.
Nanti saya akan jelaskan. Kita akan buat weapon template nah, saya tidak bisa mengejanya, whatever. Ini apa ya, sprite 2D belum Agile Node marker 2D. Namakan ini weapon pivot dan masukkan sprite 2D ke dalam weapon pivot, dan kita akan ambil weapon kita di file system, kan ke res, dan di pistol ini deh, pistol png, dan kalian tarik dulu seperti ini, Ctrl S, Ctrl C di new folder buat weapon template dan save. Coba saya tes dulu di player. Kita akan Ctrl Shift A, weapon template. Kejauhan, sebentar. Segini ya. Ctrl S. Oke. Setelah itu kita akan buat di sprite 2D nya, kita Agile Node, ini Node 2D, dan ini akan dibuat weapon barrel. Dan setelah itu Agile Node timer, ini fire rate timer, dan Ctrl S. Lalu kita buat scriptnya dan create. Kita akan tarik weapon weapon barrel dan weapon timer kita. Dan setelah itu kita akan buat func basic process look at, ini get mouse global position. Oke, ini seperti self explanatory. Senjata kita akan mengikuti mouse kita. Oke, lalu kita akan shoot. Oke, ini fungsi yang akan kita buat di bawah sini. Func ini shoot, lalu ini void, dan ini sebentar saya lihat nota saya dulu, saya tiba-tiba lupa. Oh iya benar, kita belum buat input. Kita ke project setting, di input map kita namakan, buat satu input lagi, shoot, dan kita tekan tambah dan klik, lalu oke, lalu close, lalu if input dot is action press shoot, maka if fire rate timer dot is stop, maka fire rate timer dot start 1,0 dibagi on export var fire rate sama dengan untuk awal kita buat standar saja, ini 5 aja, dan kita akan buat fire rate. Oke.
Dan coba kita tes dulu print shoot. Shoot, maaf. Astaga. Oke, saya akan jelaskan dulu. Jadi jika kita tekan klik kita akan cek apakah fire rate timer kita stop. Dan jika fire rate kita stop, kita buat ini one shot. Dan fire rate kita akan start, tapi startnya akan dibagi fire rate. Jadi semakin besar fire rate kita, semakin sering kita menembak. Oke, coba kita tes dulu. Kita ke 2D scene, Ctrl Shift A, weapon, Ctrl Shift A, weapon template, lalu Ctrl S, dan coba kita tes dulu. Oke, seperti yang kalian lihat, senjata kita bisa apa? Dan coba saya klik, akan terprint shoot di inspektor kita. Oke, saya close dulu, dan kita ke weapon template kita lagi, dan kita akan hapus shoot ini. Kita akan buat ini make bullet. Oke, Ctrl S, dan kita akan buat di bawah sini func make bullet, ini void, dan di bawahnya ini for barrel in weapon barrel dot get children. Kita akan buat, oh ya, saya lupa membuat ini on export. Kita pisahkan on reader dan on export. Var bullet titik 2 packet scene, Ctrl S. Oke, form kita akan buat ini var new bullet sama dengan ini bullet dot instantiate, dan new bullet dot glow. Ya, seperti biasa tidak ada auto completion. Global position, Ctrl S, Ctrl V, sama dengan barrel dot global position, dan kita akan buat barrel dot a child, ini apa ya, ini new bullet, Ctrl S. Oke, kalau kalian tidak terlalu mengerti for loop, ini saya akan jelaskan secara garis besar saja. Kalau kalian mau lebih tahu mendalam, kalian tinggal lihat video Python bab 2 saya. Untuk ini penjelasan secara garis besar, for barrel in weapon barrel, yang weapon barrel ini dia akan cari children kita. Misalkan saya akan buat childrennya, yaitu marker. Ini saya akan buat ini barrel, barrel. Dia akan, barrel ini adalah anak dari weapon barrel ini. Jadi kita akan buat
new bullet, dan new bullet ini akan global positionnya sama dengan barrel kita, dan barrel children new bullet. Jadi ketika kita klik, maka sebentar, weapon barrel saya bikin di moncong senjata kita. Weapon barrel kita akan seperti ini. Kalau kita klik, maka dia akan seperti ini, langsung keluar. Oke, nanti saya akan tunjukkan saja dulu. Dan Ctrl S, dan coba kita tes dulu. Instant is null value. Oh iya benar, saya lupa memasukkan bulletnya masih empty. Quick load, kita load bullet kita, lalu ulang lagi. Bullet kita tidak kelihatan. Kita ke bullet kita, ke file property, kalian tulis top, kalian di visibility, kalian klik ini top level, Ctrl S, dan coba kita tes lagi. Oke, seperti yang kalian lihat, bullet kita sudah keluar, tapi ini bermasalah. Kalian masih ingat kenapa kita harus buat rotasi? Karena ini 2D top down, dia hanya akan ambil posisi kita tapi tidak rotasi kita. Untuk memperbaiki ini, kita hanya tinggal buat bullet kita ikuti rotasi kita saja. Kalian tinggal ini Ctrl C dan Ctrl V, ini global rotation, dan kalian cut, dan kalian Ctrl V saja dulu, global rotation dan global rotation, Ctrl S, dan coba kita tes lagi. Ya, seperti yang kalian lihat, bulletnya sudah diikut rotasi kita. Oke, ini untuk weapon template-nya. Kali ini kita akan menginherit scene weapon template kita. Saya akan jelaskan terlebih dahulu. Ini di weapon template kita punya barrel dan fire rate. Dan dari weapon template kita akan buat 3 senjata, yaitu pistol, barrelnya adalah 1, fire rate-nya 5, karena pistol harus lambat. Shotgun, barrelnya ada 3, dan fire rate-nya 5. Fire rate-nya harusnya lebih kecil. Dan rifle, barrelnya 1, tapi fire rate-nya tinggi. Saya akan tunjukkan bagaimana cara membuatnya. Di weapon template ini, kalian scene, new return scene, weapon template, dan kita namakan ini pistol, dan Ctrl S, dan pistol save. Ini untuk new inheritance scene. Ini script kita juga di inherit seperti ini. Nanti kita bisa remix scriptnya memakai super, tapi nanti dulu. Nanti saya tidak mau terlalu banyak awal. Oke, seperti yang tadi kita buat, pistol kita akan membuat fire rate-nya lebih kecil, fire rate-nya 2 saja, dan barrelnya 1. Dan coba kita tes di player kita, Ctrl Shift A, kita akan inherit masukkan pistol, dan Ctrl S, dan coba kita tes. Ya, seperti yang kalian lihat, saya sudah klik tahan, tapi pistolnya menembak sangat lama. Oke, kali ini kita akan membuat shotgun. Di weapon template lagi, scene, new inherent scene, weapon template. Maaf karena saya tidak punya ini aset lain, maka kita akan gunakan pistol ini saja. Saya harap kalian mengerti saja. Ini Ctrl D, kita akan buat barrelnya jadi 3. Barrel kita 3, barrel 2, dan barrel 3 akan seperti ini. Oke, dan fire
Ferret, menurut saya ferretnya terlalu harus 2 karena ini akan mengeluarkan 3 senjata sekaligus. Kita akan namakan ini shotgun. Ini juga shotgun. Ctrl S dan coba kita tes dulu di player. Kita hapus dulu. Untuk ini child node kita buat node ini weapon handler. Ini nanti di next video agar kita bisa ganti senjata kita. Tapi untuk ini kita preview saja dulu. Ctrl Shift A. Kita mau buat shotgun. Ctrl S dan coba kita tes. Ya, seperti yang kalian lihat. Ini senjata kita menembakkan 3 peluru sekaligus. Oke, kita akan buat rifle dulu. Di weapon template, scene, new arrow scene, weapon template. Kita tidak terlalu membuatnya terlalu banyak. Kita hanya tinggal naikkan fire rate-nya. Coba kita buat 8 saja. Ctrl S. Dan kita akan namakan ini rifle. Save. Ctrl S dan coba kita tes. Oh iya benar, saya lupa memasukkannya ke player kita. Hapus dulu dan di weapon handle Ctrl Shift A rifle dan Ctrl S dan coba kita tes. Ya, seperti yang kalian lihat, fire rate weapon kita sangat cepat sekali. Ini kita mungkin harus balance agar amunisinya lebih rendah. Oke. Sekian untuk tutorial ini. Terima kasih.